Melihat sorotan publik yang begitu besar tentang dampak dari polemik pertambangan di Raja Ampat, sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi 12 DPR RI, fraksi PAN, Edi Suparno, dan Koordinator Nasional dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Melki Nahar. Selamat malam Mas Edi dan juga Mas Melki. Selamat malam. Malam. Ya, saya akan ke Mas Edi terlebih dahulu. Mas, ini Kementerian mengklaim bahwa yang mengelola Raja Ampat ini sudah punya izin. Bahkan ada pernyataan bahwa dampak pengelolaan tambang ini masih dalam taraf wajar. Sedangkan tuntutan dari masyarakat kita selalu dengar, Mas, jelas ini seharusnya dihentikan begitu. DPR melihat situasi ini bagaimana, Mas? Pertama, kita akan mendapatkan masukan dulu berupa data, fakta di lapangan, dan saya kira itu yang paling penting. Data-data yang kita himpun, kita kumpulkan, bisa kita kaji sedalam-dalamnya untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan kredibel. Ya, karena kan ini ramai di media sosial. Sementara kita kan di DPR ini harus membahas segala sesuatunya berdasarkan masukan yang faktual. Nah, sehingga apapun masukannya, apakah itu berupa liputan video, apakah itu data-data kajian, termasuk juga dari Kementerian SDM dan terutama Kementerian Lingkungan Hidup, itu yang akan kami terima dan kami kaji. Ya, dan kami juga sudah bekerja sejak beberapa waktu yang lalu ketika hal ini mencuat, terutama ketika beberapa hari yang lalu ada sebuah LSM asing yang kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan di mana sebuah konferensi resmi sedang berjalan. Nah, itu kan yang diangkat adalah masalah Raja Ampat. Ya, itu pun kami sudah melakukan penelitian terkait permasalahan yang ada di Raja Ampat terkait penambangan. Nah, intinya yang kami lihat adalah satu dari aspek Kementerian SDM, ya, apakah RKAB ya itu sudah terpenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya penambangan. Kedua juga izin-izin lingkungan hidup, izin-izin misalnya pinjam pakai kehutanan. Nah, itu juga harus kita teliti apakah memang masing-masing sudah memiliki. Jangan sampai nanti ada yang sudah melakukan kegiatan penambangan tetapi justru belum berizin. Nah, itu kan namanya illegal mining. Nah, inilah ini adalah dugaan-dugaan, probabilitas-probabilitas yang nanti akan baru kita bisa dapatkan ke konklusinya atau kesimpulannya setelah fakta dan data kita terima dan kita kaji. Demikian. Oke, Mas Edi, dengan sikap pemerintah yang sekarang kita tahu menunda sementara, ini menurut Anda respons yang konkret atau hanya untuk meredam sesaat saja, Mas? Oh enggak, saya kira sangat konkret ya, karena desakan masyarakat juga sangat besar. Ditambah lagi juga sudah, ini kan Raja Ampat ini kan adalah UNESCO International Geopark ya. Jadi bagi kita ini juga merupakan pertaruhan wajah Indonesia di mata internasional. Jangan sampai nanti justru kita sebagai negara yang memiliki potensi geowisata yang sangat besar, justru menjadi tercoreng wajahnya karena tidak menangani masalah ini secara baik dan tuntas. Nah, oleh karena itu saya sepenuhnya percaya dan kita juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian SDM dan kita bekerja secara sungguh-sungguh dan betul-betul tanpa mengenal waktu jeda untuk bisa mendapatkan kajian yang menyeluruh untuk mendapatkan kemudian mencari konklusi apa yang sesungguhnya terjadi, siapa misalnya kalau sampai ada kerusakan yang perlu kemudian ditindak, dan kami akan minta bahwa karena ini kerusakan berada di dalam geopark, andai kata itu benar, ya tentu harus ada penegakan hukum dan penegakan hukum yang tegas, konsekuen, dan kalau perlu berat. Oke. Saya ke Mas Melki dulu. Mas Melki, Kementerian SDM ini kan menyatakan bahwa tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. Tanggapan Anda? Ya, saya kira yang harus kita dudukkan perkaranya secara benar dulu. Ya. Satu, bahwa pertambangan di Pulau Gaak ini, dia jelas masuk di kategori pulau kecil. Yang oleh undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil itu mestinya tidak boleh dilakukan penambangan. Gitu. Lalu yang kedua adalah luas Pulau Gaak ini kan hanya sekitar 6.500 sekian hektar. Gitu. Tetapi kalau kita ngecek total luas konsesi yang dimiliki oleh PT Gapnik ya, itu jumlahnya 13.136 hektar begitu. Artinya luas konsesinya ini hampir 2 kali lipat dari luas Pulau Gaak sendiri yang hanya 6.500 sekian hektar tadi. Dengan kata lain,
93% diantaranya juga adalah kawasan hutan lindung, Pak. Sehingga seluruh daratan dan perairan Pulau Gawak tadi memang telah dicaplok begitu ya oleh negara gitu untuk diberikan kepada perusahaan tambang gitu. Lalu yang kedua, kan tambangnya ini tidak hanya ada di Pulau Gawak, tetapi juga di pulau-pulau kecil lain yang ada di wilayah Raja Ampat tadi begitu. Nah, kalau kita cek begitu, dari 5 izin tambang yang ada di wilayah Raja Ampat, begitu ya, jumlah total luas konsesinya itu lebih dari 25.000 hektar. Sehingga ketika satu kawasan saja ditambah, maka dia akan segera berdampak signifikan bagi ekosistem dan wilayah perairan di sekitar Raja Ampat itu sendiri. Jadi sebetulnya bukan lagi penghentian sementara begitu ya, tapi mestinya langsung dicabut perizinannya begitu, lalu kemudian dilakukan penegakan hukum. Meskipun di ujungnya kita akan kembali ke pemerintah selaku pihak yang berwenang, Mas Anggi. Mas Melki, jadi tuntutannya adalah cabut izin tambangnya, begitu ya? Persis, karena kalau hanya dihentikan sementara, pertanyaan mendasarnya kan gini, Mas Andi. Apalagi yang ditunggu oleh pemerintah ketika fakta hukumnya bahwa Pulau Gawak adalah pulau kecil yang oleh undang-undang itu semestinya tidak boleh dilakukan penambangan. Oke. Dan Pulau Gawak tidak sendirian, karena ada contoh konkret lain begitu ya. Satu misalnya Pulau Wawoni atau Pulau Sangihe, yang dua-duanya juga warga itu telah melakukan gugatan dan menang. Meskipun sampai hari ini kan tidak ada penegakan hukum begitu ya, tidak ada eksekusinya. Yang saya khawatirkan penghentian sementara ini lebih politis karena jangan sampai ada transaksi kepentingan antara si pemerintah yang punya kewenangan dengan si perusahaan yang telah mendapat izin selama ini. Kekhawatiran kita justru di situ, apalagi Menteri SDM kan bukan tanpa konflik kepentingan. Ia bukan hanya politisi, tetapi juga sebagai pebisnis tambang, kan? Termasuk komoditas nikel, gitu Mas Anggi. Jadi saya kira publik sangat pesimistis begitu ya dengan rencana pemerintah, apalagi Bahlil kemarin termasuk gubernur dan bupati setempat sudah bicara bahwa kerusakannya tidak terlalu serius dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa kami baru saja tadi menghitung deforestasinya, Mas Edi, sejak 2017 sampai 2024 itu angka deforestasinya itu sudah lebih dari 200 hektar. Sehingga kalau Bahlil bicara bahwa tidak ada kerusakan, artinya Bahlil lihatnya, meskipun dia kunjung ke sana, jangan-jangan dia nggak lihat pakai mata begitu, Mas Andi. Kekhawatiran kita justru di situ, karena dia nggak melihat realitas yang terjadi di di Raja Ampat itu sendiri. Jadi kekhawatiran kita memang di situ, jangan sampai kemudian terjadi konflik kepentingan, lantas kemudian kita dihibur dengan penghentian sementara tadi. Padahal setelah Mas itu Melki, kemudian operasinya terus berlanjut begitu, Mas Andi. iya. Mas Melki, Anda melihatnya memang kementerian terkait ini memang tidak bisa serta-merta menghentikan izin operasionalnya karena ada undang-undang tertentu, atau sebenarnya memang tidak mau, Mas? Secara hukum sebetulnya bisa. Jadi gini, saya ambil contoh konkret, Mas Andi. Ketika Mas ya? kami dan warga di Pulau Bangka dulu, Mas Edi, itu di Sulawesi Utara, menggugat pertambangan yang ada di Pulau Bangka, yang notabene pulau kecil juga. Waktu itu Menteri SDM Ignatius Jonan kemudian taat hukum dan mencabut izin itu sampai sekarang. Tetapi kan problemnya tadi, ada izin-izin lain yang masuk ke pulau-pulau kecil lain, yang juga sudah digugat oleh warga dan menang. Dan itu tidak pernah dieksekusi, terutama setelah masanya Ignatius Jonan sampai sekarang ya, Menteri SDM si Bahlil dia. Saya ambil contoh misalnya, warga Wawoni itu juga melakukan gugatan hukum, pulau kecil juga. Warga Sengie juga melakukan gugatan hukum dan menang semuanya. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak dicabut? Secara hukum punya kewenangan itu. Problemnya, mau nggak si Menteri SDM-nya? Karena pada akhirnya kan dia yang punya hak untuk mencabut izin-izin tadi itu kan. Nah itu yang menjadi problem serius hari ini, karena bukan karena ketiadaan hukumnya ya, tapi soal political will dari si pemerintahnya itu sendiri. Jangan-jangan memang mereka tidak mau melakukan itu begitu karena terjadi. Jadi sebenarnya bisa ya kementerian ya untuk mencabut izinnya ya? Tidak ada alasan ya?
Oke, Mas Melki, jadi sebenarnya kementerian bisa ya mencabut izinnya, tidak ada alasan untuk tidak Persis, bisa ya? persis, mestinya bisa. Dan dalam konteks kasus Pulau Gak, saya kira Mas Andi tidak harus menunggu ada gugatan hukum dulu. Oke, Karena secara fakta, Pulau Gak itu adalah pulau kecil yang mestinya baik. dia tidak boleh disentuh dengan aktivitas pertambangan. Oke, Mas Tapi Melki. kan tantangannya, pemerintah itu mereka tidak menggunakan undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar untuk membuat kebijakan penerbitan izin tambang. Problemnya mereka menggunakan produk hukum yang lain, semisal undang-undang minerba dan segala macamnya, apalagi dengan rezim undang-undang minerba yang 2001, ketika Baik. menteri, gubernur, dan bupati punya kewenangan yang sama. Oke, Mas Melki. Ya, Jadi saya ke Mas Edi. Mas Edi, rumit hari ini. baik, saya akan ke Mas Edi kembali. Mas Edi, apakah DPR ini punya mekanisme untuk mengevaluasi bahkan mencabut izin bermasalah jika memang terbukti merugikan kepentingan publik, Mas? Kalau DPR itu kan lembaga legislatif, kita membuat undang-undang, kita melakukan pengawasan, dan kita menyetujui penganggaran. Oke, Jadi untuk melakukan pencabutan izin, bahkan pencabutan sementara atau penghentian sementara operasi, itu kan sepenuhnya ada di ranah eksekutif ya. Dalam hal ini yaitu menteri atau kementerian atau lembaga yang terkait. Nah, dalam hal ini yang mungkin perlu saya sampaikan ya, ini kita sedang melakukan penghimpunan data untuk kemudian kita kaji satu persatu semua data yang ada. Jadi saya merasa bahwa di tengah-tengah kita sedang bekerja untuk menghimpun data tersebut, mungkin sebaiknya kita menghindar dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya konklusif, yang sudah menyimpulkan, sehingga pada saat nanti kemudian data yang kemudian kita himpun dan kemudian menghasilkan temuan, dan temuan itu berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang hari ini keluar yang sifatnya konklusif, kasihan masyarakat nanti menjadi bingung. Nah, saya mengusulkan karena kita kan sekarang sedang dalam masa reses dalam hal ini DPR RI. oke, Saya usulkan segera DPR untuk bisa kemudian melakukan pembahasan resmi dengan pemerintah. Namun karena di dalam masa reses, tentu itu membutuhkan persetujuan dari pimpinan DPR. Nah, adapun oke. juga kita sebagai anggota DPR bisa melakukan kunjungan untuk langsung melihat kondisi di lapangan. Ini merupakan bagian dari fact finding mission kita. Dan setelah itu kita lakukan pembahasan. DPR bisa sewaktu-waktu melakukan pembahasan dan Kementerian SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup. Karena Kapan kita nih Mas rencananya, Mas? berdasarkan kemitraan yang kita miliki, dua-duanya itu adalah mitra kita. Dan kedua-duanya ini adalah stakeholder utama di dalam permasalahan yang sekarang menghinggap di Raja Ampat. Dan perlu juga saya Oke, sampaikan di sini bahwa Kementerian SDM tentu bisa menaah dari RKAB yang mereka miliki. Di dalam RKAB itu tidak hanya sekedar masalah rencana kerja dan anggaran serta biaya yang dibahas, tapi juga aspek lingkungan hidup. Ketika RKAB dikeluarkan, aspek lingkungan hidup itu pun sudah harus mendapatkan persetujuan. baik. Jadi Mas Edi, secara komprehensif sesungguhnya RKAB itu setiap perusahaan itu sudah mencakup masalah dan penataan lingkungan hidup serta mencakup isu-isu yang kemudian harus ditaati oleh pelaku usaha di dalam pelaksanaan pertambangannya, terutama terkait masalah lingkungan hidup. Nah, ini saya kira beberapa hal yang saat ini perlu kita gali lebih dalam, tetapi kita bekerja around the clock ya, kita bekerja terus-menerus untuk mendapatkan data dan yang komprehensif, yang akurat, kredibel, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat, dan itu menjadi dasar dari kebijakan pemerintah untuk mengambil tindakan berikutnya, ya, baik. Mas apakah Edi, penghentian sementara, penghentian sama sekali, pencabutan izin, termasuk juga nanti permasalahan pidana kalau memang ada unsur pidana ditemukan di dalam praktek-praktek pertambangan dilakukan oleh para pelaku usaha. oke. Demikian. Jadi rencananya akan memanggil kementerian terkait atau membuat satgas atau seperti apa, Mas? Tentu kita nanti akan bicara bersama-sama seluruh pimpinan dan anggota Komisi 12 untuk menentukan langkah berikutnya. Tetapi di dalam sepanjang 2 hari kebelakangan ini, mulai dari hari Idul Adha, kita sudah melakukan komunikasi
di antara pimpinan anggota Komisi 12 dan sudah mengumpulkan fakta-fakta dan data-data ini sudah disebarkan kepada seluruh anggota Komisi 12 agar mereka bisa mempelajarinya, bisa mendalaminya. Nah, jadi ketika nanti kita bertemu, mudah-mudahan hari Senin besok, itu kita sudah bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya apa. Baik. Siapa yang akan dipanggil, siapa yang akan diajak diskusi, kapan melakukan kunjungan ke lapangan, kapan kita menargetkan untuk menerbitkan atau mengumumkan hasil dan lain-lain. Itu akan kita bahas bersama-sama pimpinan dan anggota Komisi 12. Baik, saya ke Mas Melki. Mas Melki, sejauh ini adakah semacam langkah hukum atau advokasi yang sedang Anda siapkan untuk bersikap? Ya, pada prinsipnya memang kan pemerintah ini kan sering berdalih bahwa apapun yang akan dilakukan ini mesti merujuk pada aturan atau regulasi yang ada, kan. Problem utama kita ini, Mas Anggi, produk hukumnya sendiri, dia tidak didesain untuk kemudian bagaimana memastikan lingkungan itu benar-benar dijaga, begitu ya. Yang terjadi kemudian, terutama dalam konteks industri pertambangan ini, regulasi justru dibuat untuk melanggengkan industri ekstraktif ini, sehingga dia bisa beroperasi kemanapun, begitu ya, dimanapun ada potensi mineral dan sebagainya, begitu. Nah, persis pada situasi ini, kalaupun misalnya kita kemudian masuk ke ranah hukum, katakanlah mau melakukan gugatan hukum misalnya, ujungnya kan kemudian adalah apakah pemerintah akan taat dengan aturan hukum itu sendiri atau tidak. Karena fakta-fakta yang terjadi selama ini, sekalipun warga sudah menang itu, gitu ya, dia tidak lantas kemudian patuh pada putusan hukum yang inkrah, begitu ya. Yang terjadi kemudian adalah pengabaian atau pembangkangan, atau bahkan yang kedua, mereka memulai lagi proses dari awal, menerbitkan lagi perizinan-perizinan bagi si perusahaan. Dan contoh-contoh konkretnya banyak, nah, tidak hanya dalam kasus Pulau Wawoni atau Pulau Sangihe dalam konteks pulau kecil tadi, begitu ya. Dalam konteks warga di daerah Sumatera Utara yang juga sudah menang izin lingkungan dicabut, perusahaannya tetap beroperasi kok. Dalam konteks pabrik semen dan pertambangan kas di Pegunungan Kendeng dan menang sampai di Mahkamah Agung, pemerintah memulai lagi proses perizinan sejak awal lagi. Sehingga kalaupun kita main di arena yang disediakan negara dalam konteks litigasi tadi, pertanyaan terpentingnya justru di situ. Apakah di ujungnya pemerintah patuh dan tunduk pada hukum atau tidak? Dan yang terjadi justru sebaliknya. Makanya kita pesimistis tadi dengan langkah pemerintah bahwa kami akan hentikan sementara, begitu ya, sambil yang Mas Edi bilang tadi, kita akan cek mana datanya, kita evaluasi dan segala macamnya. Nah, problemnya kalau pemerintah datang dengan segudang kepentingan di belakangnya, apalagi Menteri SDM Mas Andi, ya kita bisa menebak hasil akhirnya akan seperti apa. Dan bahkan jauh sebelum inspektur tambang yang dibawa Bahlil ke Pulau Gar bekerja, Bahlil sendiri bahkan sudah mengeluarkan statement kan, bahwa kerusakannya tidak parah, jaraknya dengan Raja Ampat Pulau Gawak itu 30-40 km, bahkan belum melakukan apa-apa loh. Tiba-tiba sudah ambil kesimpulan cepat seperti itu. Sehingga kita kemudian bertanya-tanya, Anda ini berpihak ke siapa? Kalau bukan ke korporasi yang notabene teman sejawat Anda, gitu loh Mas Anggi. Baik, oleh karena itu Mas Melki dan juga Mas Edi, inilah yang terus akan kita kawal ya berkenaan dengan pertambangan ini. Bagaimana nanti perkembangannya dan juga ujungnya dan juga nanti langkah dari DPR yang juga akan kita tunggu begitu. Untuk sementara Mas Edi, Mas Melki terima kasih banyak untuk memberikan perspektif di sore hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.